Tidak lama lagi bayi Aminah akan lahir, bayi yang membawa nur kenabian secara turun-menurun dari Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Abdullah, dan terakhir ia bersemi di rahimnya Aminah binti Wahab. Itulah yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar yang mengubah perjalanan sejarah dunia, penghulu para nabi, khatamul anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LH Inspiratif, pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian kedua ini akan kita bahas mengenai peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menikahnya beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita simak cerita berikut. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Berita meninggalnya Abdullah bin Abdul Muthalib tersebar cepat di kota Mekah. Bukan hanya keluarga Abdul Muthalib yang merasa duka dan kesedihan, tetapi juga hampir seluruh penduduk Mekah merasakan duka yang amat dalam, karena mereka telah kehilangan seorang putra terbaik yang sangat mereka kagumi dan hormati. Terutama Aminah yang paling merasa kesedihan dan pilu yang amat dalam, sehingga ia pun memakai pakaian usang. Sebelum meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Muhammad kecil. Nama aslinya adalah Barokah. Ia berasal dari Habasyah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, ia melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Saat mengandung Nabi, Aminah tidak merasakan sakit atau berat. Dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Sa'ad dan Baihaqi dari Ibnu Ishaq yang mengatakan, "Aku mendengar bahwa saat Aminah hamil, ia berkata, 'Aku tidak merasa bahwa aku hamil, dan aku tidak merasa berat sebagaimana dirasakan oleh wanita hamil lainnya.'" Di setiap bulan saat mengandung, Aminah beberapa kali didatangi oleh nabi-nabi dalam mimpinya yang mengucapkan kegembiraan atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tengah dikandungnya. Di antara nabi yang mendatanginya dan memberi kabar gembira seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Para nabi itu mengabarkan bahwa kelak anak yang dikandungnya akan menjadi orang besar, manusia yang paling mulia yang akan merubah wajah dan jalannya kehidupan dunia ini. Saat Abdul Muthalib memimpin Mekah sekitar 2 bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada sebuah peristiwa dahsyat dan mengerikan. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Mekah. Saat itu Yaman diperintah oleh seorang penguasa yang bernama Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram bukanlah penduduk asli Yaman. Ia datang dari negeri Habasyah di Afrika, kemudian menduduki Yaman. 70.000 pasukan Habasyah yang dipimpin oleh Aryad berhasil mengalahkan Yaman. Akan tetapi Aryad kemudian dibunuh oleh Abraha. Sejak itulah Abraha memerintah Yaman. Suatu saat Abraha mengumpulkan para penasihat dan menterinya. Ia pun berkata, "Aku tidak habis pikir mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah sana." Salah seorang menterinya menimpali, "Ampun Paduka yang mulia, di sana kan ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa setiap tahun."
Abraha berkata, "Memang apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman ini mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang-orang." Menterinya menimpali, "Namun, apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah, Tuan Paduka?" "Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat megah dan indah. Hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbangnya emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Abraha. Lalu dilaksanakanlah pembangunan gereja megah yang diinginkan Abraha itu. Tidak lama kemudian berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkannya. Sang penguasa Yaman itu pun mengunjunginya dengan perasaan sangat puas. "Lihatlah, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini," kata Abraha kepada bawahannya. "Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka itu begitu mereka melihat bangunan seindah ini," lanjutnya. Ternyata apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai rumah purba Ka'bah sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain, betapapun indahnya bangunan itu dibuat. Orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Mekah. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Mekah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, bangsa Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah mendaging. Sementara itu, seseorang dari suku Kinani pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Nah, peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan segera. Abraha pun semakin kesal hingga murka. "Tidak ada jalan lain," geramnya. "Kerahkan pasukan gajah, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin," katanya. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita ini. Pada bulan Muharram bertepatan dengan bulan Februari tahun 571 Masehi, pasukan gajah pun telah siap dan mulai berangkat menuju Mekah. Sang penguasa Yaman itu memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan paling kuat. "Maju," perintahnya. Terompet pun membahana dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab pun terkejut. Walaupun mereka tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Mereka berusaha berjuang menghadang pasukan Abraha untuk memasuki kota Mekah. Zunafar, seorang bangsawan Arab, mengerahkan masyarakatnya untuk menahan gerak maju Abraha. Akan tetapi, ia dapat dikalahkan dan ditawan oleh pasukan Abraha. Berikutnya Nufail bin Habib Al-Khatami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis. Namun mereka ini juga dikalahkan dan dijadikan petunjuk jalan bagi pasukan Abraha. Orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah pun panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Para tokoh dan pemuda dari berbagai suku di Mekah bermusyawarah mengenai ancaman berat ini. Mereka berkata, "Wahai Abdul Muthalib, kita lawan saja mereka. Berikan peringatan terhadap semua orang untuk ikut bertempur."
Namun Abdul Muthalib tahu dan sadar bahwa sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Mekah akan dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Abraha, hanya mengorbankan banyak nyawa orang-orang Mekah dengan sia-sia saja. Karena itu ia menjawab dengan bijak, "Tidak, kita tidak akan mampu." Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Sementara Ka'bah ini kita serahkan saja kepada pemiliknya. Abdul Muthalib kemudian mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Mekah. "Wahai Abraha, kembalikan unta-unta kami yang dirampas oleh pasukanmu," kata Abdul Muthalib. "Akan ku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta, wahai Abdul Muthalib?" tanya Abraha. "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan 1/3 harta dari daerah Tihama yang subur," kata Abdul Muthalib. Abraha menggeleng, "Tidak. Kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan sang pemiliknya," jawab Abdul Muthalib. Lalu dia pun bersama rekannya pergi meninggalkan markas Abraha. Kini kota Mekah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu. Dengan kekuatan pasukan bergajah yang besar, Abraha pun bergerak menuju gerbang Mekah. Ketika pasukan Abraha sudah bergerak mendekati gerbang kota Mekah, gajah yang ditunggangi Abraha tiba-tiba berhenti. Abraha berusaha memacunya agar berjalan terus. Para pemandu pun berusaha menarik sekuat tenaga. Namun sekeras apapun Abraha dan pasukannya berusaha agar gajah itu berjalan, namun gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan sang gajah berusaha berjalan berbalik kembali ke arah Yaman. Karena gajah yang ditunggangi Abraha berhenti, maka gajah-gajah lainnya pun ikut berhenti, tidak mau berjalan. Abraha dan prajuritnya pun panik melihat ulah gajah-gajah mereka. "Maju, maju! Apa yang terjadi padamu?" bentak Abraha pada tunggangannya. "Dalam berbagai medan pertempuran belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya, gajah?" bentak Abraha. "Paduka yang mulia, ada yang datang dari arah laut," teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Saat itulah dari arah laut Allah mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari seperti iringan awan mendung. Rombongan burung itu terlebih dahulu berkeliling di atas Ka'bah, berputar hingga beberapa kali. Dari pengungsian dan persembunyian, penduduk Mekah juga menyaksikan kawanan burung aneh itu dengan penuh rasa heran dan bertambah ketakutan. Abdul Muthalib memperhatikan kawanan burung itu dengan seksama dan berharap itu adalah bala bantuan dari Allah untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha. Kemudian tiba-tiba rombongan burung itu dengan cepat bergerak ke arah pasukan bergajah. Burung-burung itu melempari batu-batu yang menyala api ke arah pasukan Abraha. Dengan panik, pasukan bergajah itu kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri, tetapi sia-sia. Semuanya termasuk Abraha tak luput dari lemparan burung secara bertubi-tubi. Abraha pun berusaha lari untuk kembali ke negerinya, namun tak berapa jauh dalam perjalanan dia pun tak tahan lagi, lalu ia roboh tersungkur ke tanah. Sebagaimana pasukannya semua mati mengenaskan, tubuh mereka hancur berlobang-lobang seperti daun yang dimakan ulat. Peristiwa pasukan bergajah ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Lebih kurang 2 bulan pasca penyerangan pasukan bergajah,
tepatnya pada Senin pagi tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Malam yang menggembirakan bagi seluruh alam semesta telah tiba. Inilah malam lahirnya seorang nabi yang sempurna, yang kedatangannya dinanti oleh seluruh makhluk. Bukan hanya makhluk yang ada di bumi, tetapi juga yang ada di langit. Penyerangan dan peristiwa pasukan bergajah itu sangat berkesan bagi orang Arab, terutama penduduk Mekah, sehingga tahun itu mereka sebut dengan Tahun Gajah. Pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW terjadi lagi beberapa peristiwa aneh. Patung-patung di sekeliling Ka'bah roboh, istana Kaisar Persia runtuh secara tiba-tiba. Api sesembahan Majusi yang sejak ribuan tahun sebelumnya menyala juga tiba-tiba padam. Para jin yang sebelumnya bebas naik ke langit untuk mencuri dengar pembicaraan Allah dengan para malaikat. Tiba-tiba mereka tidak bisa lagi menembus langit. Mereka dihalau oleh para penjaga langit. Sejak saat itu, jin tidak lagi bisa naik ke langit untuk mencuri dengar perintah-perintah Allah kepada para malaikat. Saat Aminah melahirkan putranya, ia melihat bayinya keluar bersamaan dengan cahaya bersinar dan menyinari istana-istana di Syam. Abdul Muthalib juga melihat jelas cahaya memancar dari rumah Aminah. Bahkan Raja Habasyah pun melihat cahaya yang bersinar datang dari Mekah itu. Saat Aminah melahirkan putranya, ia melihat. Sementara itu juga Abdul Muthalib menyaksikan patung-patung berhala di Ka'bah roboh satu persatu. Setelah anaknya lahir, Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi putra Abdullah untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah sekarang." Abdul Muthalib pun segera datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dada Abdul Muthalib bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu Abdullah. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai penggantinya." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. Tiba-tiba ia melihat kunci pintu Ka'bah bergoyang dan terbuka. Maka ia membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Setelah keluar dari dalam Ka'bah, Abdul Muthalib terus menggendong cucunya. Seseorang bertanya kepadanya, "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" "Muhammad," kata Abdul Muthalib. "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita?" kata orang tersebut. "Aku ingin ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Sebagai tanda syukur, Abdul Muthalib memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy dan penduduk Mekah. Pada saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Abdul Muthalib pun mencari orang untuk menyusukan cucunya Muhammad. Tidak lama kemudian datanglah ke Mekah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. "Suamiku," panggil Halimah, "tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung kita. Lihatlah unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak kita menangis pada malam hari karena lapar."
Ya, semoga kita mendapat bayi seseorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini, jawab sang suami. Setelah puas berkeliling kota mencari bayi untuk disusukan, harapan mereka tak terkabul karena hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka lebih dahulu. Hanya ada tinggal satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Mereka pun mendatangi ibu bayi tersebut dan menanyakan mengenai bayinya. Namanya Muhammad, kata Aminah kepada pasangan tersebut. Ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Halimah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza saling berpandangan. Sama seperti rekan-rekan rombongan lainnya, mereka juga enggan menerima bayi itu karena tidak ada ayah yang akan memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut pun menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan hati sendu. Betapa sedih hatinya karena setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Muhammad selalu menolaknya karena dia anak yatim. Mereka khawatir tidak ada yang akan membayar jasa mereka. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab pamannya. Ketika Halimah dan Haris kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, demi Allah aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Suaminya menimpali, "Tidak salah engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan bersedia membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah pun melepas bayinya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang bersedia mengasuhnya. Sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun ke depan. "Pergilah nak, ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan menempelkan pipinya yang hangat ke bayi itu dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan. "Wah, aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah bebanku." Kemudian Halimah menyusui Muhammad. "Lihat bayi ini menyusu dengan lahapnya," katanya kepada suaminya. Sebelum menyusui Muhammad, Halimah sangat sulit menyusukan anak bayinya karena keadaan yang sangat susah sehingga air susunya hampir tidak ada. Bayinya sering kelaparan karena tidak dapat menyusu. Setelah menyusukan Muhammad, air susu Halimah pun lancar dan banyak sehingga Muhammad dan bayi Halimah dapat menyusu dengan kenyang. Bayi Halimah baru dapat tidur dengan lelap, begitu juga Muhammad. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya. "Padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam. Karena tidak ada air susu yang mau diminumnya, sehingga ia selalu kelaparan," ujar Halimah. Malam itu keduanya bertambah heran karena unta dan kambing-kambing mereka ternyata kini menghasilkan susu yang banyak. "Engkau tahu Halimah, sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun, begitu juga kambing-kambing kita," gumam Haris. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. "Malam ini benar-benar malam yang indah," kata Halimah kepada Haris. "Bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah." "Demi Allah, aku pun berharap demikian," kata Halimah. Lingkungan Bani Sa'ad benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah SAW pun dapat berkata dengan bangga,
Aku adalah keturunan Arab yang paling tulen, sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'ad, terjadi hal yang mengherankan bagi Halimah dan suaminya. Halimah berkata, "Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku ini? Saat kita pergi, keledai ini berjalan sangat pelan." Haris menanggapi, "Tetapi kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah, padahal beban yang dibawanya cukup berat," kata suaminya. Keledai Halimah itu pun berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'ad lainnya yang telah berjalan lebih dulu. "Halimah putri Abu Du'aibi," panggil para wanita lain keheranan. "Tunggulah kami, bukankah ini keledai yang engkau tunggangi saat kita pergi kemarin?" "Demi Allah, begitulah," balas Halimah. "Ini memang keledaiku yang dulu." "Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa," kata wanita lain itu. Ketika tiba di rumah, Halimah dan Haris bertambah terkejut. "Wah, lihat sepetah tanah kita," bisik Halimah tak percaya. "Sepetah tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal saat kita berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini." "Domba-domba kita juga," seru Haris. "Domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari," sahutnya. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Halimah dan suaminya pun mengasuh dan memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang, tak ubahnya dengan anak mereka sendiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kemudian 2 tahun pun telah berlalu. Sesuai dengan kebiasaan dan perjanjian, kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya Aminah. Halimah dan suaminya mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Alangkah bahagianya Aminah bertemu lagi dengan putra tunggalnya itu. "Lihat nak, kini engkau tumbuh menjadi anak yang tegap dan sehat," ujar Aminah. Aminah memandangi Halimah dan suaminya dengan mata berbinar penuh rasa terima kasih. "Kalian telah merawat Muhammad dengan baik, bagaimana aku harus berterima kasih?" Halimah dan suaminya berpandangan dengan gelisah. Sebenarnya mereka merasa berat berpisah dengan Muhammad. Mereka amat menyayangi anak itu. Selain itu, sejak Muhammad datang, kehidupan mereka dipenuhi dengan keberkahan. "Kami cuma berharap, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar. Sebab kami khawatir kalau ia tinggal di kota ini, bisa-bisa ia terserang penyakit menular yang kami dengar kini sedang mewabah di Mekah," pinta Halimah. Aminah menyadari bahwa yang mereka pinta dan katakan ada benarnya, tetapi hatinya bimbang karena hampir tak sanggup berpisah lagi dengan putranya. Ketika Abdul Muthalib datang, ia bangga sekali melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedalaman. Maka ia berkata, "Aku ingin Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai ia berusia 5 tahun, kata Abdul Muthalib. Agar ia di situ belajar berkata-kata dan telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang murni dengan fasih pula." Aminah mengerti bahwa ia harus kembali melepas Muhammad demi masa depan putranya itu. "Beri aku waktu beberapa hari bersama putraku. Setelah itu bolehlah kalian membawanya kembali," kata Aminah. Akhirnya setelah beberapa hari, Halimah dan suaminya datang. Muhammad pun dibawa kembali ke dusun Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengguncangkan. Peristiwa itu terjadi saat umur Muhammad sekitar 4 tahun. Hari itu Muhammad kecil ikut mengembalakan kambing dan bermain bersama teman-temannya.
Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Muhammad, memegang kemudian membelah dada dan mengambil hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis dan berteriak, "Ayah, ibu, ayah, ibu." "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Muhammad, dia diambil oleh seorang laki-laki dewasa berbaju putih. Dia mau membunuh Muhammad. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikkan," kata anaknya. Halimah dan suaminya Haris pun segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pusat pasi. Halimah dan suaminya memperhatikan wajah Muhammad baik-baik. "Apa yang terjadi padamu, nak?" tanya mereka. "Aku didatangi oleh 2 orang laki-laki berpakaian putih. Aku dibaringkan lalu perutku dibedah. Mereka mencari sesuatu di dalamnya. Aku tak tahu apa yang mereka cari," kata Muhammad. Tanpa bertanya lagi, Halimah segera membawa Muhammad pulang. Hatinya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. "Aku takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin jahat," kata Halimah kepada suaminya. "Iya, lebih baik kita membawanya pulang kembali ke Mekah," jawab Haris. Dengan adanya peristiwa pembedahan itu, Halimah dan suaminya sepakat untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Mereka khawatir apabila kemudian hari terjadi lagi peristiwa yang dapat mengancam keselamatan Muhammad. Lalu mereka pun membawa Muhammad dan mengembalikannya ke pangkuan ibundanya Aminah. Setelah Muhammad berusia 6 tahun, ibunya Aminah merasa perlu membawa anaknya itu berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Yathrib. Setelah mendapat dukungan dari sang kakek Abdul Muthalib, mereka pun pergi menempuh perjalanan yang jauhnya lebih kurang 500 km bersama budak wanitanya Ummu Aiman. Setelah lebih kurang 1 bulan di Yathrib, Aminah dan anaknya Muhammad pulang bersama rombongan kafilah ke Mekah. Namun dalam perjalanan sampai di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Sakitnya terus bertambah parah hingga akhirnya beliau pun wafat dan dimakamkan di pemakaman Abwa. Muhammad kecil sangat sedih, merasa kini ia hanya sebatang kara tanpa ayah dan ibu. Dan beliau pun dibawa oleh rombongan kafilah pulang menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka menyerahkan Muhammad kepada kakeknya Abdul Muthalib dan memberitahu kematian ibundanya Aminah. Perasaan kasih dan sayang semakin bertambah dalam sanubari Abdul Muthalib terhadap cucunya yang kini telah menjadi yatim piatu, yang harus menghadapi cobaan baru di atas luka dan kesedihan yang lama. Hatinya bergetar memandangi wajah cucunya dengan penuh kasih sayang. Dia bertekad untuk memelihara dan membesarkan cucunya itu dengan mengutamakannya di atas anak-anaknya. Muhammad pun hidup di bawah pengasuhan sang kakek yang sangat mencintai dan menyayangi beliau. Dan pada usia beliau yang ke-8 tahun, sang kakek pun wafat. Sebelum wafat, Abdul Muthalib telah menitipkan pengasuhan sang cucu kepada saudara Abdullah ayahnya, yaitu sang paman Abu Thalib. Abu Thalib pun mengasuh Muhammad dengan penuh kasih sayang dan memperlakukan anak saudaranya itu seperti anaknya sendiri. Abu Thalib memperlakukan Muhammad dengan sangat istimewa dan sangat menghormati beliau, bahkan menjadi pelindung bila ada hal-hal yang dapat membahayakan atau mengancam jiwa Muhammad. Bahkan Abu Thalib menjalin persahabatan demi Muhammad dan menyatakan permusuhan dengan siapapun dan pihak manapun yang ingin mencoba membahayakan keamanan dan mengancam jiwa Muhammad sang keponakan. Di bawah pengasuhan sang paman Abu Thalib, Muhammad banyak mendapat pelajaran dan pengalaman hidup, mulai dari masa anak-anak, remaja hingga dewasa. Beliau diajari berternak, berdagang, bahkan berperang.
Beliau juga dibimbing menjadi orang yang baik, jujur, dan berwibawa. Suatu ketika saat Mekah dilanda kekeringan dan paceklik, orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, lembah-lembah sudah kekeringan, kemiskinan sudah melanda. Marilah kita berdoa, minta agar hujan diturunkan." Maka Abu Thalib mengajak Muhammad bersama beberapa orang anak kecil ke Ka'bah. Lalu Abu Thalib menyandarkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah sambil memegang tangan beliau. Abu Thalib mengajak mereka untuk berdoa minta hujan. Tiba-tiba langit yang tadinya cerah menjadi mendung, dan mendung itu menyebar ke berbagai penjuru Mekah. Kemudian hujan turun dengan sangat lebat, sehingga lembah-lembah terairi, ladang-ladang pun menjadi subur. Dalam sebuah syairnya Abu Thalib berkata, "Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung para janda." Pada saat usia beliau lebih kurang 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Saat tiba di kota Busra, salah satu kota tujuan utama para pedagang Arab, di kota ini ada seorang pendeta yang biasa dipanggil Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Saat rombongan kafilah ini sampai di daerah ini, sang rahib menghampiri mereka dan mengajak agar mereka singgah di tempatnya sebagai tamu kehormatan. Padahal biasanya rahib ini jarang sekali keluar atau menerima tamu, melainkan itu tamu istimewa. Setelah mereka sampai di tempatnya, ia memperhatikan Muhammad secara teliti dan ia mendapati sifat-sifat Nabi terakhir ada pada diri anak itu. Lalu dia pun berkata sambil memegang tangan Muhammad, "Anak ini akan menjadi pemimpin semesta alam. Dia akan diutus Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam." Abu Thalib berkata, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib berkata, "Sebenarnya setelah kalian tiba di Aqabah, semua pepohonan dan bebatuan tunduk bersujud. Mereka tidak akan pernah tunduk dan sujud melainkan kepada para nabi. Aku mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bawah tulang rawan bahunya. Kami juga mengetahui tanda-tanda itu pada kitab kami," kata sang rahib. "Bawalah anak ini kembali ke Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Syam. Aku khawatir ada orang-orang Yahudi nanti yang akan mencelakainya." Maka Abu Thalib pun mengirim Muhammad pulang kembali ke Mekah dengan utusannya, sedangkan Abu Thalib dan kafilah melanjutkan perjalanan mereka berdagang. Pada usia 15 tahun beliau ikut berperang. Saat itu terjadi perang Fijar antara suku Quraisy dan Kinanah melawan suku Qais Ailan. Pada perang ini Muhammad ikut dengan peran sebagai pengumpul anak-anak panah untuk paman-paman beliau. Peperangan ini dimenangkan oleh pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan perang Fijar karena peperangan itu terjadi pada bulan-bulan suci atau bulan haram, yaitu pada bulan Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah, di mana pada bulan-bulan tersebut dilarang melakukan pembunuhan atau peperangan di sekitar tanah haram Mekah dan Madinah demi menjaga kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci itu yang sudah berlaku semenjak nenek moyang mereka. Perang itu terjadi di wilayah tanah haram, yaitu antara Mekah dan Taif. Pada masa awal remaja, beliau bekerja mengembala kambing dengan imbalan upah beberapa dinar. Beliau juga ikut membantu pamannya Abu Thalib ikut berdagang. Pada usia 25 tahun, beliau ikut berdagang ke Syam menjalankan dagangan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan pedagang yang kaya raya juga terpandang. Di samping beliau cantik, juga berbudi baik dan dermawan. Bermula dari setelah Khadijah mendengar mengenai kejujuran, keuletan, kesopanan, dan kemuliaan akhlak Muhammad, ia mengutus suruhannya menawarkan kepada Muhammad untuk menjalankan barang dagangannya ke Syam dengan imbalan yang melebihi biasanya. Beliau pun menerima tawaran itu.
Kemudian Muhammad bersama kafilah dagang Mekah pergi berdagang ke Syam. Beliau ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau sukses menjalankan dagang Khadijah dengan keuntungan yang sangat banyak. Setelah Khadijah mengetahui usaha dagangnya berkembang pesat dan semakin banyak keuntungan sejak di tangan Muhammad, ditambah lagi dengan cerita Maisarah yang melihat langsung bagaimana kejujuran, keuletan, kecerdasan, dan sifat-sifat beliau yang sangat mulia, Khadijah merasa terpesona dan mulai tertarik dengan kepribadian Muhammad. Ia merasa seolah-olah bendanya yang pernah hilang selama ini kini datang kembali. Khadijah adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab, masih dari suku Quraisy. Silsilahnya bertemu dengan nenek moyang Nabi Muhammad pada Qusay bin Kilab. Siti Khadijah dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang mulia dan terhormat pada 68 tahun sebelum Hijriah. Setelah dewasa, ia menjadi wanita yang cerdas, teguh, dan berperangai luhur. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati padanya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Khadijah ditinggalkan oleh ibunya. 10 tahun kemudian ayahnya Khuwailid menyusul meninggal. Sepeninggal kedua orang tuanya, Khadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaan keluarga. Kecerdasan dan kekuatan sikap yang dimilikinya, Khadijah mampu mengembangkan bisnis perdagangan orang tuanya. Hingga akhirnya Khadijah pun menguasai bisnis keluarga kaya itu. Pada mulanya Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurara At-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Kemudian Khadijah menikah lagi untuk yang kedua kali dengan Atik bin Aid bin Abdullah al-Makhzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, suami keduanya pun meninggal dunia yang juga meninggalkan harta dan perniagaan yang banyak. Dengan demikian, saat itu Khadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang ingin melamarnya. Mereka ingin menjadikan Khadijah sebagai istri. Namun Khadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatiannya saat itu sedang tertuju hanya untuk mendidik anak-anaknya. Juga dimungkinkan karena Khadijah merupakan saudagar kaya raya dan disegani sehingga ia sangat sibuk mengurus perniagaan. Setelah Muhammad pulang dari perdagangan dari Syam, Khadijah meminta bantuan kepada temannya yang bernama Nafisa binti Munyah untuk menemui Muhammad dan menjembatani agar beliau mau meminang Khadijah jadi istri. Gayung bersambut, cinta pun berbalas. Ternyata beliau pun menerima tawaran Nafisa untuk melamar Khadijah. Muhammad pun menemui paman-pamannya untuk menindaklanjuti keinginannya. Lalu paman-pamannya pun menemui paman-paman Khadijah untuk menyampaikan lamaran. Proses pelamaran pun berjalan mulus dan singkat. Setelah semua persiapan matang, maka dilaksanakanlah akad nikah antara Muhammad dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Usia beliau saat menikah itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Khadijah adalah istri beliau yang pertama. Mereka hidup sebagai keluarga yang saling mencintai dan menyayangi, hidup harmonis dan rukun. Beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Dari pernikahannya dengan Khadijah, mereka memperoleh 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yaitu yang laki-laki bernama Al-Qasim dan Abdullah, dan anak perempuan beliau bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Al-Qasim dan Abdullah, putra laki-laki beliau, keduanya meninggal saat masih kecil.
Anak-anak perempuan beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, hidup hingga dewasa dan menikah, menjumpai dan masuk Islam, juga ikut hijrah ke Madinah. Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum meninggal saat beliau masih hidup, sedangkan Fatimah wafat setelah 6 bulan wafatnya beliau SAW. Saudaraku, demikian kisah kehidupan Rasulullah SAW dari kelahiran hingga pernikahan beliau dengan Khadijah. Nah, bagaimana kisah beliau selanjutnya? Silakan simak kisah Rasulullah SAW bagian ketiga. Sahabat LH Inspiratif, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.